Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berterima kasih hari yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Kita bersyukur Tuhan kita mengasihi kita dan melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan percaya bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami untuk boleh mengerti dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4-9, tapi saya hanya membaca ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberi tema kita, tangguh dalam badai kehidupan. Seorang pelaut berpengalaman berkata, kapal dibuat bukan untuk menghindari badai, tetapi untuk menghadapi badai. Kapal dirancang kuat karena pembuatnya tahu bahwa badai tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji, tidak ada pergumulan di dalam kehidupan. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya, pertolongan-Nya di setiap badai kehidupan yang kita hadapi. Perikop yang kita baca ini, kita boleh diingatkan bagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah pergumulan jemaat di Korintus, mengingatkan mereka bahwa mereka bisa tangguh menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah pergumulannya. Ada 3 hal yang kita mau belajar lewat perikop yang kita lihat ini. Kunci tangguh di tengah-tengah pergumulan kehidupan. 1. Kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Ayat 4 sampai ayat 5. Paulus mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat. Kasih karunia inilah yang menopang jemaat di Korintus untuk menghadapi pergumulan yang mereka hadapi. Di tengah-tengah badai kehidupan pun, di tengah-tengah pergumulan kesehatan, ekonomi, studi, keluarga, yakinlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menolong kita. Justru di tengah-tengah pergumulan, kuasa Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu makin kita alami. 2. Tuhan melengkapi kita, ayat 6 dan ayat 7. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Tuhan memperkaya mereka dengan pengetahuan dan karunia rohani bagi jemaat, agar mereka tidak kekurangan apapun. Tuhan juga tidak meninggalkan kita tanpa perlengkapan. Tuhan menghadirkan gereja, Tuhan menghadirkan komunitas, Tuhan menghadirkan firman-Nya, dan lewat doa kita boleh mengalami penguatan, penghiburan, dan mendapatkan pertolongan. Hal yang ketiga, kesetiaan Tuhan yang meneguhkan, membuat kita tangguh di tengah perjalanan hidup. Ayat 8 dan ayat 9. Paulus mengingatkan bahwa Allah yang mengawali perjalanan kehidupan kita, maka Allah juga yang akan menuntun kita sampai akhir di dalam perjalanan kehidupan kita. Di tahun 2025, kita mendengar isu banyak pergumulan, baik inflasi, ekonomi, juga untuk masalah-masalah global. Tentu ada banyak hal mungkin yang akan terjadi. Tapi satu hal yang harus menjadi penguatan kita, menjadi harapan kita, bahwa kesetiaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Kesetiaan Tuhan adalah jangkar yang kuat dalam kehidupan kita. Hal ini jugalah yang mengingatkan kita. Pemahaman kita yang terbataslah, iman kita yang kurang percayalah, yang membuat kita hidup dalam kekhawatiran, putus asa di tengah-tengah pergumulan. Tapi lewat poin ini mengingatkan kita
bahwa kesetiaan Tuhan jauh dari apa yang kita tahu, jauh dari apa yang kita pahami. Dia Allah yang setia dan kesetiaannya itu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini makin menguatkan dan meneguhkan kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Marilah kita jadi pribadi yang tangguh karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan akan senantiasa menopang kita. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita yang akan menolong kita. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan akan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Bantulah kami sepanjang hari ini mengalami sukacita dan berjuang sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan, belajar melakukan firman-Mu di dalam bagian kami masing-masing, peranan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.